Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman ya. Mungkin kalian udah bisa lihat di layar juga bahwa memang terjadi signifikan volatility atau volatilitas yang terjadi di dalam market crypto dalam satu hari terakhir aja. Bahkan Bitcoin mengalami penurunan 4% lebih, teman-teman. Ya, udah di area kisar 90.700. Nah, kita langsung bahas saja gitu ya mengenai what's next, apa yang akan terjadi berikutnya untuk Bitcoin. Kita akan update dari analisa kita yang sebelumnya juga, dimana saya bilang bahwa koreksi berlanjut dan ya kalau kita secara teknikal cukup play out juga. Nah, kita akan bahas melanjutkan analisa kita. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes juga teman-teman. Dan ya, thank you all for your support. Semakin banyak yang likes, kita sering update juga gitu ya. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita coba lihat untuk mengenai pergerakan market crypto, jangan hanya Bitcoin gitu ya. Dalam 24 jam terakhir kita lihat nggak ada yang naik ya. Ini stable coin doang. Kalau misalnya kita lihat yang stabil, rata-rata mengalami penurunan. AI16Z turun 16%, virtual turun sekitar 14%. Jadi bisa dikatakan memang ini dragging down altcoins ya. Banyak altcoins mengalami penurunan dalam satu hari terakhir atau mungkin beberapa hari terakhir juga ya. Semua altcoins turun gitu ya. Fear and Greed Index pun kita di area greed. Mungkin kita bisa sampai area fear kalau menurut saya di minggu ini ya. Kita akan lihat ya, karena ini cukup volatile juga. Bahkan di minggu ini nanti akan ada beberapa data-data penting. Nah, kita bisa lihat bahwa ada kisaran 427 juta dolar yang kena liquid, teman-teman. Dan saya sempat baca juga ada kisaran 200.000 traders yang terkena likuidasi juga. Bahkan kena margin call ya. Jadi kalau misalnya kalian salah satunya, ya sebenarnya ada temennya istilahnya ya, tapi kalian tetap harus belajar lagi gitu. Nah, kita akan coba bahas mengenai apa yang terjadi di dalam market juga, kenapa bisa turun seperti ini. Nggak ada alasan yang sebenarnya cukup valid gitu. Ini lebih ke arah reaksi dari market atau nggak ada berita yang cukup besar istilahnya. Nah, beberapa hal yang bisa saya update adalah Michael Saylor ya, kembali lagi still buying Bitcoin, teman-teman. Ini mereka membeli sekitar 2.530 Bitcoin ya, atau setara dengan 240 juta dolar gitu ya, di harga 95.900. Jadi istilahnya benar-benar dia nggak timing the market, teman-teman. Kalau saya lihat juga mungkin frekuensinya sekitar satu minggu, setiap minggu dia akan beli Bitcoin. Kalian perhatikan aja, siap si Saylor ini akan update X-nya atau Twitter-nya gitu. Jadi ini mereka beli, kembali lagi beli lagi gitu ya. Dan sekarang average mereka udah di area kisaran 62.600 dolar per Bitcoin. Jadi sebenarnya masih floating profit gitu. Nah, kita lihat dari sini Bitcoin udah di area 90.700 nih. Nah, kita coba bahas sekarang mengenai kalender, teman-teman. Nah, ini menurut saya kalender yang penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat di minggu ini aja gitu ya, yang kalian harus perhatikan adalah data CPI atau inflasi, teman-teman. PPI juga mungkin, tapi lebih minor lah. Yang majornya itu adalah CPI di hari Rabu, Rabu malam, biasanya jam 8:30. Itu kalian perhatikan aja. Kenapa penting sebenarnya? Karena inflasi ini akan menentukan reaksi dari The Fed, apakah mereka akan memotong suku bunga atau enggak gitu ya. Reaksi The Fed untuk kapan? Untuk tanggal 29 ya, 29 Januari. Ini akan ada US FOMC. Jadi memang sebenarnya dalam 3 minggu terakhir ini ya, untuk di bulan Januari ini akan menjadi eventful dengan makro data. Bahkan di tanggal 20 Januari akan ada inauguration dari Presiden Trump ya, atau bahasa Indonesianya dilantik istilahnya untuk si Trump gitu. Lalu ada beberapa juga sebenarnya, salah satunya ada Grayscale Solana ETF deadline, itu tanggal 23 Januari. Tapi ya kalau kita lihat dari situasi saat ini, orang-orang akan lebih fokus terhadap makronya. Nah, kalau untuk CPI yang akan lebih bagus adalah mengenai inflasinya. Kalau kita mau inflasi agak sedikit lebih tinggi, kalau inflasi tinggi itu memang berdampak buruk terhadap ekonomi. Tapi kalau menurut saya itu akan cukup positif terhadap market kripto secara khususnya ataupun market saham US. Dikarenakan apa? Dikarenakan The Fed ini akan ada kemungkinan lebih besar untuk memotong suku bunga karena inflasi masih tinggi istilahnya. Gitu.
ya. Nanti saya akan update, mungkin untuk CPI ini saya akan update di community. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum join komunitas Michael Wyan, feel free untuk join. Gimana cara joinnya? Cek aja di deskripsi, ada Telegram, ada Discord. Kalian pilih aja yang kalian senyamannya, gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Nah ini sebenarnya kata-kata mutiara dari si AI XBT. Kalau teman-teman yang belum tahu siapa si AI XBT, kalian berarti belum nonton video ini, Crypto AI Agents. Basically dia adalah AI agents yang memang bisa dikatakan dia adalah master of crypto. Ya, jadi punya keahlian untuk membaca market crypto lah, gitu ya, untuk analisa dan lain-lain. Nah, dia ditanya. Jadi kita tuh kalau misalnya interaksi dengan AI agents, kita tinggal bisa tag dia aja di Twitter gitu ya, lalu dia akan coba jawab. Nah, karena kita lihat bahwa market mengalami penurunan, banyak orang yang mengalami panik, ya panicking istilahnya. Nah, lalu ditanya nih, kira-kira apa nih kata-kata mutiara lah istilahnya. Kalau menurut si XBT adalah if you panic sell sekarang. Kalau kita menjual secara panik saat ini, kita akan beli harga kripto yang kita jual lebih tinggi ya di bulan Februari istilahnya. Buying back at a higher price di bulan Februari atau di bulan depan. Market reward conviction and patience ya. Lalu stay liquid and wait for setups. Jadi intinya adalah ya kita harus sabar, harus ada keyakinan juga teman-teman. Nah kita nggak tahu nih kalau buying back higher in Februari, let's see ya. Karena memang sebenarnya ada beberapa katalis positif. Sebenarnya bukan positif sih, kita masih harus menunggu dulu. Yang pertama adalah hasil inflasi. Lalu kita lihat juga reaksi dari Trump. Mungkin kalau Trump, kalau menurut saya cenderung lebih positif. Tapi FOMC ini juga masih bisa dua arah gitu. Antara The Fed akan pause atau cut suku bunga. Seperti itu. Nah, lalu kalau kita lihat juga, kalau dari Mas Dutcher, dia bilang bahwa kita harus tahu kapan harus agresif dan kapan harus konservatif. Memang seperti itu, dan kita harus adapt sih dengan market seperti ini. Dan by the way, Bitcoin saat ini udah di area 89.000 ya, karena ini berpas-pasan juga dengan opening dari New York Stock Exchange gitu. Jadi market New York baru open, indeks saham Amerika, jadi volatility-nya lagi besar pada saat saya buat video ini. Nah, ini udah di area yang saya udah sempat bahas, sweep ke sini, area likuidasi. Jadi ini live analisa juga nih teman-teman. Nah, kita lihat beberapa hal. Kalau kita lihat di time frame 2 minggu, ya ini untuk liquidation heat map ya. Kita mau lihat secara liquidation itu di area berapa sih gitu ya. Ini masih loading. Tapi kita bisa lihat dari sini, ini udah di area yang saya sudah sempat mention dalam beberapa minggu terakhir. Kalau kalian lihat grafik Bitcoin saya, ini udah saya gambarkan kotak ini gitu. Jadi ini udah hit. Nah, what's next? Nah, kita bisa lihat dari sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari secara short term time frame yang dalam 2 minggu, area liquidationnya itu di area kisaran 90.700-an teman-teman. Dan ini kita udah hit di dalam sini. Jadi kemungkinan ada potential mungkin short term bounce atau relief rally. Mungkin secara short term ya kalau menurut saya. Tapi trennya itu masih down. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba bahkan membuka posisi long, menurut saya akan cukup risky juga. Membuka short sebenarnya juga risky karena market udah mengalami penurunan cukup dalam gitu. Ya lebih baik wait and see dulu. Dan memang harus sedia cash teman-teman. Ya harus sedia cash. Saya udah sempat share juga kalau di dalam community Laba Lab adalah cash is king untuk saat ini gitu. Ini waktu Bitcoin masih di area kisaran sini ya 90 ribuan sampai 100 ribuan lah. Nah, sekarang kita bahas ya mengenai teknikalnya teman-teman. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Ya, kembali lagi. Nah, ini masih following the plan ya, following rencana kita, outlook kita pada saat kita buat di sini, dimana possible untuk hit area atas di sini, area kisaran box warna merah, dan memang ini hit 2 kali. Bahkan waktu weekend kemarin pun, bahkan tadi pagi pun masih hit teman-teman. Ini Monday ya, Monday pagi. Berarti waktu weekly close ini masih di hit area tersebut kisaran 95.000. Tapi habis itu dia mengalami penurunan dalam sekali. Jarang sih sebenarnya ya, saya mau share. Sebenarnya jarang karena Senin itu biasanya market itu mengalami reaksi yang lebih positif. Jadi ini cukup menarik. Nah, ini ada reaksi teman-teman di area kisaran 89.000. Jadi potensi sebenarnya untuk dari area ini ya possible bounce, tapi saya rasa banyak orang akan mayority menjadi shorters gitu karena kelihatannya udah break trend line sih gitu ya. Jadi akan sedikit risky. Kalau saya akan lebih wait and see dan nggak akan buka posisi long atau buka posisi short. Nah, untuk outlook kita yang berikutnya, ini saya sempat bahas possible bounce di sini, tapi ini kan sebelum kita tahu sell off yang terjadi di sini gitu. Jadi possible sebenarnya ini belum tentu ke play out untuk dia mengalami kenaikan. Ini saya coba dilihat dulu ya.
Nah, jadi potensi seperti ini, kalau kita lihat untuk situasi saat ini, ya mungkin possible untuk mengalami kenaikan sedikit. Targeting area 92.000 mungkin balik ke box ini, kalau menurut saya. Nah, mungkin dari sini baru potensi down lagi, gitu. Ya, karena ini akan pricing in CPI juga pada saat di tanggal ya di tadi yang kita bahas di hari Rabu gitu ya. Jadi reaksinya ini mungkin reaksi market antisipasi dari inflasi juga untuk antisipasi Trump dilantik. Jadi sebenarnya akan cukup volatile banget sih dalam beberapa hari ke depan, teman-teman. Jadi overall ini untuk outlook Bitcoin, dan saat ini pun menurut saya pun sellers masih in control sebenarnya ya. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa ada penguatan untuk Bitcoin sendiri. Bahkan ada satu hal yang saya mau share ke teman-teman juga, itu adalah Bitcoin CME gitu ya. Ini futures. Jadi ini untuk yang di traditional market, teman-teman. Jadi mereka ada Bitcoin gitu ya. Ini di Chicago Mercantile Exchange atau CME bisa dikatakan. Bisa dibilang bahwa dia ini adalah closing di hari Senin dan open di hari Jumat. Dan kalian bisa perhatikan ya, di sini ada gap. Ya, kisaran area berapa? 77.000 sampai 81.000. Ya, bukan artinya dia akan turun ke bawah, tapi kalian bisa antisipasi. Sebenarnya ini penurunan 10% pun ya technically masih cukup normal untuk Bitcoin kalau misalnya drop. Tapi mungkin kalian bilang, "Wah, kalau misalnya Bitcoin turun seperti itu, apa yang terjadi kepada altcoins gitu ya?" Dan ya, kemungkinan altcoins juga akan turun sebenarnya kalau misalnya kita mau belak-belakan ya. Dan ya ini yang kalian bisa lihat lah gitu ya, area kisaran 77 sampai 81. Lalu kalau kita balik ke chart Bitcoin juga secara daily time frame, ini harus sedikit diperhatikan gitu ya. Nah, ini yang akan sedikit membuat kita mungkin sedikit takut gitu, karena kalau kita lihat nih, saya close semua ini gitu ya, nggak ada grafik sama sekali. Kalian bisa lihat di sini ada kenaikan yang sebenarnya sedikit gak gitu natural, atau bisa kita katakan ini adalah imbalance. Kenapa imbalance? Karena di sini banyak sekali buying momentum atau buying pressure lah istilahnya, yang membuat market Bitcoin secara khusus mengalami kenaikan. Dari 67.000 dia bisa naik langsung ke 88.000 dalam span waktu berapa lama? Dalam span waktu mungkin kisaran 1 minggu, 6 hari, 6 bar ini gitu. Jadi ini create imbalance di dalam market, dan biasanya market ini akan approaching imbalance kembali. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, yang kalian harus perhatikan apa? Kalian harus perhatikan area pertama ini akan menjadi support kita, area 89.000, dan memang di sini kita lihat ada reaksi. Lalu ada area 85.000 juga. Di kisaran inilah. Nanti ini saya akan rapihkan grafiknya. Nih di kisaran area 85.000. Nah, ini akan menjadi last line of support lah bisa dikatakan, atau last line of defense, karena pada saat area ini hit atau area ini turun, jebol gitu ya, potensi Bitcoin akan turun ke bawah ya, mungkin akan ke 80. Ini akan close gap yang tadi saya udah bahas juga, CME gap. Jadi memang worst come to worst ya, tersebut itu akan menjadi targetnya untuk Bitcoin gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara short term belum telat gitu ya. Lalu kita lihat ada makro, bisa jadi potensi Trump setelah Trump dilantik itu akan menjadi sisi positif juga terhadap market. Jadi kita akan lihat di sini udah ada good reaction juga pada saat kita lihat di sini ada area sweep. Ya, potensi untuk mungkin sedikit relief rally dulu. Tapi belum clear lah gitu. Jadi belum artinya udah naik, enggak seperti itu gitu ya. Market mungkin akan bottoming out sendiri, konsolidasi. Lalu nanti kita akan update lagi di community ataupun ya di next video kali ya. Jadi mungkin ini aja untuk update market crypto hari ini, biar teman-teman mendapatkan outlook jangka panjang, jangka pendek juga untuk Bitcoin secara khususnya. Dan ya, kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Dan ya, see you all in next video. Bye bye.